Selamat datang Dr. Adi Sanjaya dan teman-teman semua. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di acara Visit Dokter pada malam hari ini. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam Dr. Adi. Selamat malam. Bagaimana kabarnya dokter hari ini? Sehat, Dok? Puji Tuhan, sehat. Walaupun capek juga sih. Baik, Dok. Saya izin memperkenalkan diri ya, Dok. Nama saya Gina Rafifa Mulyandini dari Pendidikan Dokter 2022. Dan pada kali ini, saya diamanahkan sebagai moderator untuk memandu jalannya acara Visit Dokter pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita semua berdoa untuk kelancaran acara kita pada malam hari ini. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah usai, tetapi dapat dicukupkan. Baik, pertama-tama izinkan saya untuk membacakan CV dari Dr. Adi Sanjaya. Nah, jadi Dr. Adi Sanjaya merupakan salah satu alumni Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Pengentasan TB Nasional KNCV. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, kalau misalnya Dr. Adi ini memiliki banyak pengalaman training dan juga events yang berhubungan dengan tuberkulosis, seperti pelatihan tuberkulosis microscopy examination di Jakarta, kemudian juga workshop mengenai deteksi tuberkulosis di Filipina, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, Dr. Adi juga tergabung dalam organisasi Yayasan IPAS Indonesia sebagai Senior Advisor, kemudian juga tergabung dalam organisasi Dr. Share sebagai konsultan eksternal program TB di Papua, dan tentunya masih banyak lagi nih pengalaman kerja yang dimiliki oleh Dr. Adi. Nah, baik Dok, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ya Dok ya ke sesi wawancara. Nah, tapi nih Dok, sebelum itu, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu punten Dok, apakah dokter berkenan untuk memperkenalkan diri dokter kepada kami Dok? Boleh. Baik, Ya, terima kasih Dok, waktu dan layar dipersilahkan. ya. Semoga suara saya cukup terdengar ya. Oke. Selamat malam semua, adik-adik dan calon rekan sejawat saya. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat ya untuk kalian ya. Ini masih bulan Oktober, tapi waktu kalian mendapatkan pengumuman diterima di Unpad itu kemarin bulan Juli kalau nggak salah ya. Itu pasti kalian sangat bangga karena kalian bisa menang dari sekian ribu orang yang mendaftar untuk ke Unpad. Salah satunya anak saya sih. Ya, jadi pasti ini kalian ada tugas untuk mengenal alumni ya. Saya juga dengar dari akang teteh juga yang ada di alumni, mereka mengatakan bahwa akan dihubungin untuk ngobrol lah dengan adik-adik baru, maksudnya untuk yang angkatan baru ini, mungkin untuk memberikan insight gitu. Ya, saya menikah, punya 2 anak. Satu anak sulung saya sekarang lagi menempuh kuliah di Undip, biologi. Tahun depan mau coba lagi, mudah-mudahan tembus Unpad gitu. Nanti kalau misalnya tembus Unpad jangan dibully ya. Terus anak saya yang kedua sama sekarang masih SMA di Jogja. Nanti habis dari Bandung ini saya juga akan ke Jogja untuk nengok dia. Oke, terima kasih. Tadi memang posisi saya sekarang bukan di KNCV lagi, karena KNCV itu sejak tahun 2018 itu sudah nggak ada lagi di Indonesia. Jadi posisi saya sekarang adalah Senior Health System Strengthening Senior Advisor untuk Yayasan IPAS Indonesia. Yayasan IPAS ini singkatan dari Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat. Gitu. Fokusnya Yayasan IPAS ini pada kesehatan reproduksi, terutama hak reproduksi bagi perempuan. Di situ aku melihat bahwa ada ketidakseimbangan. Sistem kesehatan kita tuh nggak kuat untuk menyehatkan bangsa lah, yang bilangnya menyehatkan masyarakat itu nggak kuat. Nah, itu kemudian menampar saya juga. Waktu itu kan saya lagi mikir gini, selesai dari sini saya mau ambil spesialis. Gitu. Gue udah lihat-lihat mau spesialis anak atau spesialis bedah ya, salah satu lah. Tapi begitu lihat seperti itu, saya juga jadi ragu juga. Kalau saya jadi spesialis, berapa banyak sih yang bisa saya sembuhin?
berapa banyak sih yang bisa saya tolong gitu sehari. Kan rata-rata satu dokter kan kira-kira 20 orang lah ya, jadi bisa memberikan dengan kualitas yang terbaik lah dari layanan dia, 20 orang. Lewat dari itu biasanya kualitasnya menurun. Karena ya dokter juga manusia lah, capek lah dia, dan juga kan nggak bisa, dia kan harus melihat satu kasus kan sebagai satu yang unik ya, karena kan manusia itu kan masing-masing unik. Nah, tapi kalau misalnya saya bergerak di public health, dengan membuat satu sistem yang kemudian bisa bekerja untuk menyambungkan antara demand dan supply, antara kebutuhan dengan ketersediaan layanan. Kalau saya bisa bikin seperti itu, sistem saya udah tinggalkan tempat itu, sistem berjalan terus, lebih dari ribuan orang yang akan bisa dibantu. Jadi kemudian saya mulai tertarik dengan public health, mulai belajar, mulai baca-baca dan sebagainya. Ya, jadi saya merasa bahwa memang tentu juga bahwa dengan sistem kesehatan itu kita nggak bisa hanya memaksakan sistem yang ada disediakan oleh negara gitu ya, dengan undang-undang, dengan peraturan harus kita laksanakan di satu tempat. Kita nggak bisa mengabaikan budaya setempat, value-nya masyarakat, dan juga persepsi masyarakat terhadap sakit. Nah, yang saya lakukan di sana dengan teman-teman juga, dan dengan bantuan dari ada salah satu konsultan WHO yang tinggal di Kupang, Dr. Servat Pereira. Saya kurang tahu beliau masih hidup apa enggak sekarang. Udah tua Pak, sangat tua. Nah, itu kami membuat yang namanya Hospital Dot Linkage. Hospital Dot Linkage ini adalah program penanggulangan tuberkulosis di mana menjalin atau membangun jembatan kerjasama antara rumah sakit dengan puskesmas. Puskesmas bisa rujuk pasien ke rumah sakit, lalu kemudian di rumah sakit setelah masalahnya diatasi, mungkin masalah kan dengan TB kan bisa ada komplikasi macam-macam, TB dengan diabetes, TB dengan gejala kardiovaskuler dan sebagainya. Setelah diatasi, pasien kemudian dikembalikan lagi ke puskesmas untuk berobat lagi, dan obatnya tetap gratis. Kalaupun pasien tersebut mau berobat masuk dari rumah sakit, dia akan ditawari dengan obat program. Gitu. Lepas dari Kupang, saya kemudian bukan iseng sih, kepengen untuk ambil S2. Jadi saya cari-cari beasiswa bisa kemana ya. Lalu ada yang buka beasiswa, saya kirimin. Saya nyoba yang Inggris, pokoknya Inggris, Belanda, saya coba, Australia saya coba, Amerika saya waktu itu belum coba sih, karena waktu itu kebetulan dia bukanya agak belakangan, sama Jerman. Dan ternyata diterima yang Jerman dengan beasiswanya DAAD, Jerman. Nah itu tahun 2007. Nah, di Jerman saya belajar tentang international health. Jadi gelar saya itu Master of Science in International Health. Lumayan di Jerman 1 tahun, tepatnya 14 bulan, karena harus 2 bulan harus belajar bahasa dulu. Kalau enggak, saya bisa salah masuk toilet, nanti saya kena denda. Terus harus bisa juga belanja kan di sana kan. Nah, belanja di sana kan bahasa Jerman semua kan, saya nggak tahu nih barang apa gitu, jangan salah beli. Jadi pembelajar bahasa wajib 2 bulan, kemudian kuliah selesai bulan September tahun 2008. Habis itu kemudian saya kembali lagi ke tempat kerja saya yang lama. Saya kerja itu dengan LSM atau NGO namanya World Vision. Saya kembali lagi ke World Vision, cuma karena nggak ada formasi untuk untuk saya waktu itu, saya kemudian ditawarkan untuk di regional Asia Pasifik. Jadi waktu saya kembali lagi, kemudian saya ditarik ke regional Asia Pasifik, harus ngurusin 5 negara. Thailand, Kamboja, Laos, India, dan Indonesia. Jadi saya kemudian jadi orang internasional, terbang terus di antara negara-negara itu untuk melihat waktu itu yang saya kerjakan adalah health advocacy, jadi advokasi untuk kesehatan. Dan di sana proyeknya adalah proyek HIV, ada juga proyek TB, ada yang
Jadi ya dari sana saya terekspos dengan program HISP. Lalu selesai dari proyek itu 2011 kira-kira proyek itu selesai, kemudian saya kerja dengan mikronutrien inisiatif. Namanya mikronutrien inisiatif sekarang udah ganti menjadi nutrisi internasional. Nah, di situ saya kemudian yang saya urutin adalah ada 2 pilot project. Yang pertama tentang zinc untuk balita diare, karena waktu itu baru diperkenalkan bilangnya sih suplemen, tapi sebetulnya itu digunakan seperti obat gitu ya, zinc ya. Jadi tablet zinc 20 mg untuk balita diare selama 10 hari. Dan juga tentang tablet tambah darah buat ibu hamil. Karena cakupannya itu sangat rendah itu. Dan anemia itu luar biasa di ibu hamil. Nah, itu saya kerjakan sampai kira-kira 2014. Lalu kemudian saya mengerjakan balik lagi ke TB dengan KNCV. Dan KNCV itu saya menjadi jadi KNCV itu dia menerima dana dari Global Fund untuk asistensi teknis, technical assistant untuk penerima grant dari Global Fund. Itu saya kerjakan sampai 2018. Lalu kemudian saya sempat kosong beberapa bulan, kemudian ada kesempatan untuk bekerja dengan salah satu kontraktornya dari USAID. Nah, jadi saya juga ngalamin juga ngantor di kedutaan Amerika. Ya, saya bisa bilang bahwa security-nya luar biasa. Gitu aja. Untuk sampai ke tempat meja saya itu saya ngelewatin kira-kira berapa lapis ya, 5 lapis ada kali security-nya. Sana juga ngerjain soal TB karena waktu itu USAID itu salah satu donor yang terbesar di Indonesia untuk program TB. Nah, selesai dari itu cuma 1 tahun gitu kan. Selesai dari situ kemudian saya gabung dengan Dr. Share. Nah, dengan Dr. Share ini ternyata kemudian saya diminta untuk memegang proyek dari UNFPA tentang kesehatan reproduksi. Nah, proyek ini proyek emergency sebetulnya ya, proyek yang tanggap darurat. Jadi durasi proyeknya itu cepat. Dengan Dr. Share saya juga sudah berhasil membuat satu proposal yang sekarang sudah tembus dan sudah dapat dana. Dapat sekitar sekitar 2 miliar untuk TB di private sector di Jakarta Utara dan Jakarta Selatan. Kerjasama dapat dari USAID. Ini bukan KKN loh saya dengan USAID, tapi memang proposal itu saingannya cukup berat dan akhirnya yang dapat adalah Dr. Share. Saya cukup bangga lah di situ, saya bisa bikin proposal bersama juga dengan teman-teman Dr. Share dan proposalnya tembus. Nah, mulai April kemarin saya gabung dengan IPAS, Inisiatif Perubahan Akses Menuju Sehat. Dan di sini saya juga belajar hal yang baru lagi, yaitu tentang tata laksana kasus keguguran. Saya juga kerja dengan ini baru mulai ya, dengan kepolisian untuk endorse untuk abortus legal. Abortus legal ini maksudnya gini, Indonesia tuh hanya mengakui abortus itu hanya bisa untuk 3 hal. Pertama, membahayakan nyawa ibu. Kedua, kelainan genetis. Ketiga, korban perkosaan. Nah, harusnya 3 itu bisa mendapatkan layanan aborsi. Nah, itu yang ketiga ini yang korban perkosaan. Karena apa? Korban perkosaan ini dokter nggak berani, takut dikriminalisasi. Dan sampai sekarang Kementerian Kesehatan tuh belum menentukan rumah sakit mana yang bisa melakukan. Akhirnya kami melihat potensinya ada pada mana? Rumah sakit polisian. Siapa yang mau nangkap polisi gitu kan? Untuk tindakan seperti itu yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang, berdasarkan hukum.
Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Wah, jawaban dari dokter Adi ini benar-benar menginspirasi banget ya teman-teman. Nah, jadi kita juga nih nggak boleh patah semangat, terus juga harus bisa fokus sama apa yang di hadapan kita dan mengikuti kata hati kita supaya kita bisa menggapai cita-cita kita yang membuat diri kita senang. Nah, mungkin dok, sesi pertanyaan tadi sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini. Nah, tapi dok, sebelum itu, apakah dokter berkenan untuk memberikan closing statement berupa kata-kata inspiratif untuk kami mahasiswa baru Fakultas Kedokteran, dok? Ya, jalan kalian masih panjang ya. Saya refleksikan dulu waktu saya tingkat 1 tuh saya juga ya masih masih gimana ya, masih bodoh lah gitu. Nggak apa-apa dan saya terima aja karena memang masih tingkat 1 gitu. Kalau saya udah tingkat akhir masih bodoh kan itu keterlaluan ya. Jadi, saya pikir nikmati waktu ini, karena masa muda tuh nggak akan berulang. Jangan percaya life begin at 40. Aku umur 40 tahun kehilangan rambut, itu bukan hal yang menyenangkan. Jadi, nikmati masa mudamu, tapi ya itu, tetap, tetap mempunyai cita-cita masa depan. Selalu tanyakan kepada diri sendiri, saya tuh sebetulnya mau bikin seperti apa gitu. Kalau saya jadi dokter, saya pengen jadi dokter yang seperti apa. Apakah saya akan terkungkung? Kalau saya sih, saya keluar dari pakemnya dokter gitu ya. Walaupun saya juga pekerjaan saya masih berhubungan dengan kesehatan. Apakah saya akan tetap mengikutin jalur klasik dokter gitu, atau saya akan berinovasi untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak berkontribusi pada kesehatan masyarakat. Kesehatan ini artinya tidak hanya 1 orang, 2 orang aja yang bisa menikmati gitu, tetapi lebih banyak lagi yang bisa menikmatinya. Saya mau tekankan bahwa di Indonesia itu luar biasa. Kalau bisa ikut, saya bukan anggota AMP ya, tapi saya mempromosikan AMP di sini gitu. Ikutlah dengan AMP gitu kan, lihat sudut-sudut Indonesia yang lain. Pergilah misalnya ke Lebak gitu, kemudian ke pantai selatannya, kemudian ke daerah Bayah misalnya atau mana, dan lihat bagaimana masyarakat di sana, bagaimana mereka hidup dan bagaimana kesehatan itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Pokoknya lihatlah semua, belajar yang banyak, selalu timbulkan curiosity atau rasa ingin tahu gitu kan. Jangan terkungkung pada misalnya dogma, pokoknya begini ya begini gitu. Selalu pertanyakan itu. Karena dari situ kemudian kalian bisa berkembang dan kalian men-challenge otak kalian atau cara berpikir kalian. Ada poin satu lagi, maaf, saya mau sampaikan bahwa yang saya ambil dari Fakultas Kedokteran selama saya kuliah adalah cara berpikir sebagai seorang dokter, bukan pekerjaannya, tapi cara berpikirnya. Dan itu harus dipelajari benar-benar dan harus dilakukan terus-menerus supaya itu menjadi bagian dari dirimu. Bagaimana berpikir sebagai seorang dokter, karena cara berpikir itu mahal. Itu nggak bisa semua orang bisa paham. Itulah kenapa kadang-kadang kita bilang bahwa orang kesehatan itu punya bahasa sendiri, gitu kan? Karena mereka menggunakan cara berpikir yang berbeda dengan orang kebanyakan. Dan itu yang harus kalian alami dan semoga kalian bisa mendapatkan itu nanti kelak. Itu aja mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Adi atas closing statement-nya. Semoga semua jawaban dan motivasi dari Dokter Adi pada malam ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kami semua untuk kedepannya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih banyak ya dok, karena sudah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung bersama kami pada malam hari ini. Sebelum menutup acara ini, kami izin mengambil dokumentasi ya dok, apakah dokter berkenan? Silakan. Baik, terima kasih dok, kepada PDD dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin mendokumentasikan ya, Dok. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih dokter dan teman-teman semua. Dan karena tadi acara sudah kita buka dengan doa, maka alangkah baiknya jika kita tutup lagi dengan doa. Maka berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Baik, dokter dan teman-teman semua,
Doa tadi sekaligus menutup acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi dok, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Dokter Adi, dan apabila dokter memiliki kesibukan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih Dokter Adi. Terima kasih.